Hai, halo kun-kun pecinta catur, dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan James Plaskat. Permainan ini terjadi pada 7 Oktober 1984. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Plaskat memegang hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan Inggris, yaitu pion C4. Lalu dibalas dengan pion E5 dan pion ke G3. Oke, lanjut lagi dengan kuda ke C6 dan jelas gajah ke G2. Setelah diteruskan dengan pion F5, kini jawabannya adalah pion ke E3. Nah, baru pengembangan kuda lagi ke F6 dan Tal juga kuda ke F3. Baiklah, di sini Plaskat membawa gajah ke B4, tapi Mikhail Tal masih slow aja dengan kuda G ke E2. Dan oke, kali ini jelas Plaskat rokade pendek, dan begitu juga dengan Mikhail Tal. Baik, sekarang dia menukar gajahnya dengan kuda. Lihat, tentu Tal senang karena bisa memakainya lagi dengan kuda. Ya, tapi Plaskat memanfaatkan Tal yang tak terlalu agresif. Jadi dia memulai duluan dengan pion ke F4 kan kawan. Oke, setelah pertukaran lagi dan masih dimakan dengan pion, kini Tal dengan pion D4-nya membuka jalan gajah untuk mengancam pion. Namun sebelum itu, pion memakan G3 terlebih dahulu dan kini Tal memakannya kembali dengan pion F. Baiklah, sepertinya babak kedua pada peperangan ini sudah dimulai. Pion D6 lah yang mengawalinya, tapi Tal masih ingin pertukaran lagi karena kuda naik ke D5. Ya, Plaskat menolaknya dengan pion ke H6, dan ini adalah gerakan pasif yang menurut saya kurang bagus. Memang dia mengontrol peta G5, tapi membiarkan posisi rajanya menjadi terekspos. Lihat, kedua gajah terang memang masih di papan. Tapi pecatur pro akan cukup mudah ngelihat petak lemah di G6 kan kawan. Jadi itulah juga yang membuat Mikhail Tal memainkan menteri D3. Lalu di sini Plaskat membalas dengan jawaban terbaiknya, yaitu gajah ke E6. Ya, tapi gerakan terbaik di posisi yang udah rusak itu juga tak bisa banyak membantu. Jadi Tal memakan pion H6 mengorbankan gajah guys. Saya cukup yakin jika kalian tahu jika pion memakan gajah cukup berbahaya. Tapi mungkinkah posisi itu hanya menjadi draw? Coba kita analisis. Jika pion makan gajah, jelas menteri G6 skak. Udah saya katakan, peta G6 akan selalu dimanfaatkan. Dan bukan hanya itu, putih punya 3 penyerang pada kuda dan hitam hanya dengan 2 penjaga. Jadi setelah raja dipaksa ke H8, saya akan makan kuda dengan benteng. Dan ancaman ini masih nggak bisa untuk dibiarkan. Ya, karena menteri makan pion adalah skakmat dalam 3 langkah. Dan bukan hanya itu kan, gajah juga ditekan 2 kali. Jadi hitam harus main menteri D7 dan itu akan hancur dengan perlahan. Ya, tapi bagaimana jika benteng masih memakan benteng? Jelas makan dengan kuda, dan itu akan ngebuat 2 ancaman skakmat yang mudah gak bisa dihindarkan lagi. Sekalipun jika menteri makan kuda, maka tentu menteri makan skak, raja ke G8, bukan makan gajah, tapi ke G6 lagi untuk skak. Karena jika raja H8, ada gajah ke E4. Jadi raja ke F8, lanjut benteng ke F1 skak, paksa raja ke E7, menteri G7 skak, dan ini mau mundur kemanapun, benteng F8 akan skakmat ya. Jadi gajah harus menutup, dan setelah dimakan dengan benteng skak, raja mundur masih skakmat. Dan jika raja maju, ini adalah skakmat idola kalian, yaitu skakmat dengan pion. Sangat tragis. Dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi karena ngelihat kuda yang sangat berbahaya ini, maka Plaskat memakannya dengan gajah. Ya, dan setelah pion makan balik mengancam kuda, kuda pergi ke B4 menyerang menteri. Lihat, gajah terang hitam udah hilang.
Jadi menteri ke G6 dengan ancaman skakmat kembali. Menteri ke E7 menjaga pion. Oke, di sini sebenarnya benteng A ke E1 cukup bagus ya. Karena selain mengaktifkan benteng, jika menteri salah gerak aja ke D7, maka gajah H3 diikuti E6, udah jelas akan terjadi pola skakmat. Ya, tapi Tal memilih pion A6 mengusir kuda terlebih dahulu. Dan setelah kuda pergi ke C2 mengancam benteng, ini ingat ya, menteri makan kuda, pion makan gajah. Jadi Tal makan pion dengan gajah terlebih dahulu. Dan setelah menteri balik makan, baru menteri mau untuk memakan kuda. Oke, tapi permainan masih dilanjutkan dengan benteng A ke E8. Ya, menang 2 pion membuat Tal sangat enteng untuk menjawab sama benteng A ke E1. Dan di sini kuda ke G4, lalu Tal memakan benteng F skak. Dan setelah benteng makanya balik, menteri ke D2. Mungkin menjaga petak H6 untuk menteri ya. Jadi menteri ke G6, namun Tal mengusir kuda dengan pion H3 terlebih dahulu. Nah, bukan kuda lari, tapi jawaban dari plasket ini malah membawa bentengnya ke F2 kan kawan, mengancam menteri. Dan ya, ini adalah blunder yang lumayan sering terjadi ketika pecatur udah pada ngeblank ya. Karena dengan simple, Tal menjawab dengan menteri D2, dan di sini juga James Plasket langsung menyerah. Sebuah partai yang sangat keren, tapi kita akan langsung lanjutkan aja karena ini adalah blunder yang cukup terlihat ya, di mana benteng yang sebagai penyerang terancam raja, sedangkan penjaganya kuda terserang 2 kali. Jadi walaupun hitam akan kalah, tapi ada 2 jawaban yang cukup menarik. Pertama, benteng memakan pion B2. Ya, ini adalah pilihan yang nekat, karena setelah pion memakan kuda, setidaknya pion putih menjadi cukup jelek kan? Dan hitam masih punya menteri dan benteng. Jadi mungkin harapan dia adalah 4 pion rantai ini. Ya sayangnya, 1 gajah ini udah bernilai sama dengan 3 pion itu. Atau pilihan yang cukup safe, benteng memakan gajah. Setelah raja memakan benteng, kuda pergi ke F6. Ya, sekarang hitam hanya kalah kualitas. Tapi harapan 4 pion rantai itu udah terlihat sangat mustahil. Belum lagi di sini putih punya senjata 2 pion bebas. Jadi sebenarnya mau apapun jawaban hitam, ya tetap serba susah. Ya jika dilanjutkan ini akan sangat panjang. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya simpulkan. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.